Halo semuanya, Hanif Pajak di sini dan kali ini saya akan bercerita tentang 5 hal yang perlu dilakukan setelah punya NPWP. Sebelum masuk pembahasan, buat yang baru pertama menonton channel Hanif Pajak, di channel ini kita sama-sama belajar pajak, membahas aturan pajak hingga menemukan solusi atas permasalahan teknis perpajakan. Silahkan subscribe agar rutin mendapat informasi yang bermanfaat. Oke, kita kembali ke pembahasan. Jadi, setelah teman-teman selesai membuat NPWP, bukan berarti urusan pajaknya selesai. Misalnya nih, di antara teman-teman ada yang membuka atau ada yang membuat NPWP dalam rangka membuka rekening keuangan, ataupun ada yang membuat NPWP dalam rangka melamar pekerjaan. Nah, setelah NPWP-nya jadi, bukan berarti urusannya selesai, bukan berarti tidak ada kelanjutannya lagi. Nah, sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus mengetahui apa-apa aja sih hak dan kewajiban dari wajib pajak tersebut setelah kita punya NPWP. Yang pertama adalah daftar e-fin. Nah, kenapa teman-teman harus daftar e-fin? Karena sekarang sudah nggak zaman lagi tuh kita ngurus pajak dengan cara datang ke kantor pajak. Mana capek antri, kemudian harus nulis-nulis di atas kertas. Nah, hampir semua layanan sudah bisa dilakukan dengan cara online melalui website DJP online, seperti misalnya untuk pelaporan dan pembayaran pajak. Bahkan beberapa layanan seperti insentif COVID hanya eksklusif ada di layanan online, hanya ada di layanan DJP online begitu. Tidak bisa manual, tidak bisa nulis-nulis di atas kertas. Oke, nah untuk mengakses semua itu, semua layanan online itu, syaratnya adalah teman-teman harus sudah memiliki yang namanya e-fin. Nah, apa itu e-fin? Kalau dari petugas pajak itu mendefinisikan e-fin sebagai Electronic Filing Identification Number, atau gampangnya kita sebut adalah suatu nomor rahasia yang kita miliki, tidak boleh diketahui oleh orang lain, yang mana digunakan untuk mengakses layanan online milik DJP. Jadi ketika teman-teman mendaftar akun DJP online, perlu memasukkan e-fin ini. Begitu juga kalau teman nanti lupa kata sandi DJP online-nya, maka perlu e-fin ini untuk meresetnya. Jadi e-fin ini tidak boleh hilang. Oke, kemudian yang kedua adalah mencatat seluruh pendapatan dan seluruh penambahan harta. Nah, teman-teman di sini baik sebagai pengusaha atau wira swasta dan sebagai karyawan atau pegawai harus mencatat seluruh pendapatannya, baik pendapatan yang berasal dari pekerjaan utama maupun pendapatan yang kira-kira tidak akan berulang lagi, atau rezeki nomplok gitu. Contohnya, misalnya kita misalkan di sini hadiah undian, atau bunga deposito, atau warisan. Nah, tentunya warisan kan kita tidak mungkin dapat setiap tahun. Nah, jadi penting sekali kita catat di sini penghasilan yang berasal dari pekerjaan utama kita maupun penghasilan lainnya yang sifatnya insidentil. Oke. Nah, bagi teman-teman pengusaha wajib untuk mencatat seluruh omset atau penghasilan bruto atau seluruh hasil penjualannya. Begitu juga dengan seluruh biaya yang nantinya omset ini kita kurangkan biaya, maka akan mendapatkan yang namanya penghasilan neto. Nah, penghasilan neto ini yang nantinya akan menjadi dasar untuk penghitungan pajaknya. Nah, sedangkan bagi teman-teman karyawan perlu meminta namanya bukti potong kepada
perusahaan atau tempatnya bekerja begitu. Nah, karena di dalam bukti potong pajak itu adalah berisi penghasilan kita selama setahun dan juga berapa sih pajak yang sudah kita dipotong dari penghasilan kita kemudian disetorkan ke kas negara. Nah, bagaimana kalau Pak, saya sudah minta itu bukti potong ke bendahara kantor saya, tapi bendahara kantornya tidak tahu apa itu bukti potong. Nah, maka teman-teman silahkan melakukan pencatatan. Silahkan teman-teman catat sendiri berapa sih penghasilan dari perusahaan tersebut selama setahun yang nantinya akan dilaporkan dalam SPT tahunan. Nah, kemudian untuk penambahan harta, jadi teman-teman harus mencatat penambahan atau perubahan hartanya setiap tahun. Misalnya nih, tahun lalu punya motor Supra, kemudian motor tersebut dijual dan dibelikan motor lain, misalnya motor Vario. Nah, perubahan harta ini harus dicatat dan nantinya akan dilaporkan di dalam SPT tahunan. Contoh lain, misalnya ini hanya sebagai contoh ya, ada seseorang dengan tabungan 10 juta rupiah pada tahun lalu. Kemudian pada tahun ini tabungannya bertambah menjadi 20 juta rupiah. Nah, tabungan itu harus dilaporkan teman-teman, karena kalau tidak, misalnya dari DJP memiliki data akan penambahan tabungan kita, sedangkan kita tidak melaporkan penambahan tersebut, maka ini berbahaya. Teman-teman, kalau seperti itu nanti bakal mendapatkan surat cinta dari DJP. Oke, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah menghitung pajaknya berapa. Jadi perpajakan di Indonesia itu sifatnya self-assessment. Maksudnya adalah wajib pajak menghitung sendiri pajaknya berapa. Tentu menghitungnya harus dengan perhitungan yang benar. Kenapa? Karena kalau sampai teman-teman salah menghitung, kemudian diperiksa, maka akan ada dendanya. Ini sangat berbahaya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman hitung pajaknya sesuai dengan ketentuan yang sesungguhnya. Caranya bagaimana? Silahkan ikutin video Hanif Pajak selanjutnya. Oke, kemudian yang keempat adalah teman-teman harus bayar pajaknya. Nah, gimana sih cara bayar pajak? Nah, sekarang seperti yang tadi sudah dijelaskan di depan, bayar pajak bisa melalui online, tidak perlu repot datang ke kantor pajak, antri. Bisa langsung dibuat namanya kode billing di akun DJP online-nya, yang mana nanti kode billing ini digunakan untuk membayar pajak. Bayarnya di mana? Bayarnya bisa di kantor pos, bayarnya bisa melalui bank, baik itu via teller, ATM maupun internet bankingnya. Kemudian bisa juga bayarnya di Indomaret, dan yang terbaru bayarnya bisa online di Tokopedia ataupun Bukalapak. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah teman-teman harus melaporkan omset dan penghasilan pajak yang sudah, dan melaporkan omset atau penghasilan dan pajak yang sudah dibayar ataupun dipotong. Nah, laporan ini dalam bentuk surat pemberitahuan atau disingkat SPT. SPT ini ada SPT masa dan ada juga SPT tahunan. Untuk SPT tahunan, 3 hal penting yang dilaporkan. Yang pertama adalah penghasilan, yang kedua adalah harta, dan yang ketiga adalah utang. Nah, di sini teman-teman jangan sampai salah mengisi dan jangan sampai terlambat karena ada dendanya. Batas waktu untuk orang pribadi adalah 31 Maret setiap tahunnya, untuk badan adalah 30 April. Kalau terlambat atau tidak melaporkan dapat dikenakan denda. Untuk orang pribadi besaran Rp100.000 dan untuk badan Rp1.000.000. Mungkin saya rekap lagi dari awal 5 hal yang perlu dilakukan setelah Anda punya NPWP. Jadi yang pertama adalah aktivasi EVIN.
Kemudian yang kedua adalah mencatat seluruh pendapatan maupun penambahan harta. Kemudian yang ketiga adalah menghitung pajaknya. Kemudian yang keempat, membayar pajaknya. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah melaporkan pajaknya dalam bentuk SPT tahunan. Demikian cerita saya tentang 5 hal yang harus dilakukan setelah punya NPWP. Like video ini kalau Anda suka dan dislike aja kalau enggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.